Karir protean abad 21 dikemukakan oleh Douglas D. Hall pertama kali pada tahun 1976. Protean diambil oleh Douglas D. Hall dari nama dewa Yunani Proteus. Dewa Proteus dipercaya mampu mengubah bentuk tubuhnya menjadi apapun yang dia inginkan. Sehingga seseorang dikatakan karir protean ketika ia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan pemahaman, kecakapan, dan beradaptasi terhadap setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan pekerjaannya. Selain kemampuan untuk beradaptasi, orang ini juga memiliki semangat untuk maju. Maju karena kemauan sendiri, bukan dorongan organisasi. Keberhasilan psikologis. Tujuan akhir atau tujuan utama karir adalah kesuksesan psikologis. Contoh kesuksesan psikologis: pertama, perasaan bangga akan tercapainya tujuan hidup. Kedua, kebahagiaan keluarga. Tiga, kedamaian hati, dan lain sebagainya. Ini berbeda dengan kesuksesan vertikal di bawah kontrak karir lama. Di sini indikator kesuksesan dilihat dari posisi puncak yang ia duduki dan banyaknya harta. Sementara pada kesuksesan psikologis ada banyak cara untuk mencapai kesuksesan itu, sebanyak kebutuhan unik dari manusia itu sendiri. Selanjutnya, continuous learning. Di abad 21, pengembangan karir tidak lagi berdasarkan usia dan tahapan hidup pengembangan secara kronologis, tetapi berdasarkan pembelajaran yang berkelanjutan dan perubahan identitas yang dilakukan secara terus-menerus. Karir sebagai serangkaian tahapan-tahapan pembelajaran singkat yang akan dihitung adalah usia karir, bukan usia kronologis. Sehingga pengukuran karir protean dapat ditentukan dengan skala sikap. Sikap karir protean sangat berhubungan dengan kepribadian proaktif, terbuka terhadap pengalaman, orientasi tujuan, menekankan belajar, dan menyukai tantangan. Source of development. Tantangan dan hubungan kerja. Dalam karir model abad 21, pertumbuhan akan menjadi proses pembelajaran berkelanjutan yang didorong oleh kombinasi orang, tantangan kerja, dan hubungan. Banyak penelitian bahwa sebagian besar pembelajaran karir berasal dari penugasan kerja yang mengembangkan individu dengan cara baru dan juga hubungan individu di lingkungan kerja, baik itu rekan kerjanya, bawahannya, pelanggannya, dan atasannya. Program pelatihan dan pelatihan ulang formal akan kurang relevan dengan pembelajaran berkelanjutan proses, karena tidak hanya mahal, tetapi terlalu rumit, terlalu memakan waktu, dan terlalu mahal. Profil kesuksesan. Pada abad 21, permintaan di pasar tenaga kerja mengalami pergeseran. Profil kesuksesan berasal dari kemampuan individu untuk belajar, dari tahu bagaimana menjadi belajar bagaimana, dari keamanan kerja menjadi kemampuan untuk diperkerjakan, dari karir organisasi menjadi protean karir, dari work self menjadi whole self. Selanjutnya pada slide ini bicara tentang sukses psikologis dan jalan dengan hati. Kontrak karir baru bukanlah perjanjian dengan organisasi, tetapi kesepakatan antara individu, antara diri sendiri dengan pekerjaannya, yang memerlukan kesadaran dan tanggung jawab setiap individu pada pekerjaannya. Jalan menuju puncak pun telah digantikan oleh jalan dengan hati. Selanjutnya pada slide ini kita membicarakan tentang metakompetensi karir, identitas, dan adaptasi. Untuk mewujudkan potensi karir baru, individu harus mengembangkan kompetensi baru,
yang berkaitan dengan pengelolaan diri dan karir. Karena karir baru akan semakin menjadi proses pembelajaran yang berkelanjutan. Orang tersebut harus belajar bagaimana mengembangkan pengetahuan diri dan kemampuan beradaptasi. Inilah yang disebut meta skills. Karena ini adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk mempelajari cara belajar. Selanjutnya, dalam slide kita bisa melihat ada dua dimensi, yaitu dimensi jangka waktu dan dimensi objek pembelajaran. Jangka waktu kita coba bagi dua, jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian apa yang menjadi objek pun, ini ada yang diri sendiri dan ada yang tugas. Nah, dalam jangka pendek diri sendiri, apa yang mesti kita lakukan? Kita mesti mengubah perilaku. Kemudian di dalam tugas bagaimana meningkatkan kinerja. Sedangkan untuk jangka panjang, untuk diri sendiri bagaimana mengembangkan pengetahuan dan memperluas identitas kita. Dan untuk tugas jangka panjang kita apa? Meningkatkan adaptabilitas. Sehingga kemampuan beradaptasi dan identitas adalah kompetensi tingkat tinggi daripada keterampilan dan pengetahuan dasar. Kemampuan untuk mempelajari cara belajar inilah yang akan menjadi nilai tambah dari karir Protean mandiri di abad mendatang. Selanjutnya kita bicara tentang relational learning. Adaptasi dan pembelajaran identitas tidak bisa dilakukan sendiri. Mereka membutuhkan koneksi dan interaksi dengan orang lain. Fletcher berpendapat bahwa interaksi relasional yang mendorong pertumbuhan akan dibedakan oleh 3 kualitas. Yang pertama, saling ketergantungan. Adanya kesediaan individu menerima tanggung jawab untuk memberikan kontribusi aktif terhadap pengembangan orang lain dan mengenali kesempatan untuk berkembang melalui interaksi ini. Yang kedua, kebersamaan. Hubungan relasional akan berkembang baik apabila ada kesepakatan kedua pihak untuk saling memberi manfaat dari hubungan tersebut. Dan yang ketiga adalah timbal balik, bahwa kedua pihak diharapkan memiliki kemampuan untuk meningkatkan perkembangan hubungan dan termotivasi untuk memanfaatkannya. Hal inilah yang menuntut tanggung jawab keduanya untuk berperan secara bergantian, kadang menjadi guru dan kadang menjadi murid. Yang terakhir, pada karir Protean, dia membahas tentang pembelajaran keragaman. Sumber daya kunci lain yang akan menjadi bagian dari landscape karir di abad 21 adalah penilaian yang jelas atas perbedaan sebagai sumber pembelajaran. Keragaman tidak hanya akan terus memberikan keunggulan kompetitif yang kuat bagi organisasi, tetapi juga akan melayani tujuan yang sama untuk individu yang berbeda. Barbara Walker telah menunjukkan bahwa serangkaian keterampilan relasional tertentu memungkinkan seseorang untuk belajar dari perbedaan. Ini persis sama dengan meta skills karir yang kita bahas pada sebelumnya. Dia menggambarkan tugas inti belajar menghargai perbedaan sebagai 1. Belajar tentang orang yang dianggap berbeda. 2. Belajar tentang diri sendiri. 3. Mempelajari cara bekerja dengan orang yang berbeda secara berbeda. Inilah poin-poin penting dari karir Protean abad 21 yang dikemukakan oleh Douglas T. Hall.